Senantiasa kami bersyukur Bapa atas kasih dan kemurahan-Mu di perjalanan hidup kami hingga hari ini. Kami tetap bersyukur, kami boleh puasa setiap hari, kami boleh juga berdoa, memuji, menyembah Engkau. Kami boleh bernapas, kami boleh melakukan aktivitas kami, dan kami boleh datang beribadah kepada-Mu. Terima kasih atas kebaikan Bapa senantiasa dalam hidup kami di dalam Yesus Kristus. Dan terangi selalu kami dengan Roh Kudus-Mu untuk mengerti, memahami setiap pembacaan Alkitab. Karena apa yang kami butuhkan dari setiap firman adalah bagi kami untuk memperingatkan kami akan pertobatan, untuk mengingatkan kami untuk selalu dekat kepadamu, untuk mengetahui jalan-jalan-Mu, dan untuk mengerti memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami. Amin. Pembacaan kitab di siang menjelang sore ini terambil dari 1 Raja-Raja 10 ayat 14 hingga dengan ayat yang ke-29 dengan perikop kekayaan atau penghasilan Salomo dan kekayaannya yang terdapat juga di kitab 2 Tawaris 9 ayat 13 sampai 28 yang berbunyi demikian. Adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. Belum terhitung yang didapat dari saudagar-saudagar dan dari pedagang-pedagang dan dari semua raja Arab dan bupati-bupati di negeri itu. Raja Salomo membuat 200 perisai besar dari emas tempaan. 600 sikal emas dipakainya untuk setiap perisai besar. Ia juga membuat 300 perisai kecil dari emas tempaan. 3 mina emas dipakainya untuk setiap perisai kecil. Lalu raja menaruh semuanya itu di dalam gedung hutan Libanon. Juga raja membuat tahta besar dari gading yang disalutnya dengan emas tua. Tahta itu 6 tingkatannya. Tahta itu ada di sebelah belakang sebuah kepala bundar, dan pada kedua sisi tempat duduk ada kelek-kelek. Di samping kelek-kelek itu berdiri 2 singa. Sedang 12 singa berdiri di atas 6 tingkat itu sebelah menyebelah. Belum pernah diperbuat yang demikian bagi sesuatu kerajaan. Segala perkakas minuman Raja Salomo dari emas, dan segala barang di gedung hutan Libanon itu dari emas murni. Tidak ada barang perak, sebab orang menganggap perak tidak berharga pada zaman Salomo. Sebab di laut, Raja mempunyai kapal-kapal Tarsis, bergabung dengan kapal-kapal Pehil. Dan sekali 3 tahun, kapal-kapal Tarsis itu akan membawa emas dan perak serta gading, juga kerang dan burung merah. Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Seluruh bumi berkiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. Mereka datang masing-masing membawa persembahannya, yakni barang-barang perak dan barang-barang emas, pakaian, senjata, rempah-rempah, kuda dan bagal, dan begitulah tahun demi tahun. Salomo mengumpulkan juga kereta dan orang berkuda, sehingga ia mempunyai 1.400 kereta dan 12.000 orang berkuda, yang semuanya ditempatkan dalam kota-kota kereta dan dekat raja di Yerusalem. Raja membuat banyaknya perak di Yerusalem sama seperti batu, dan banyaknya pohon kayu ara sama seperti pohon ara yang tumbuh di daerah bukit. Kuda untuk Salomo didatangkan dari Misraim dan dari Kiev. Saudagar-saudagar raja membelinya dari Kewe. Saudagar-saudagar raja membelinya dari Kewe dengan harga pasar. Sebuah kereta yang didatangkan dari Misraim berharga sampai 600 shikal perak, dan seekor kuda sampai 150 shikal, dan begitu juga melalui mereka dikeluarkan semuanya itu kepada semua raja orang Het dan kepada raja orang Aram. Dahsyat kekayaan Salomo. Demikianlah pembacaan Alkitab kita siang hari ini. Kiranya kasih setia damai sejahtera dan berkat yang seperti Salomo juga dicurahkan bagi orang-orang pilihan Tuhan di dunia ini, benar-benar hidup dalam Tuhan dan tidak menyimpang ke kiri ke kanan, asalkan jangan sampai jatuh ke dalam penyembahan berhala. Itulah kekayaan orang-orang sejati, yaitu orang-orang yang tetap di dalam Tuhan sampai selama-lamanya, sehingga dia menjadi berlimpah kekayaannya dan berkatnya tercurah, sehingga semua orang dapat menikmati kasih Tuhan di dalam hidup orang tersebut. Siapapun kita yang menjadi pilihan Tuhan, kiranya kita jangan menyimpang ke kiri ke kanan, jangan jahat, jangan jadi penyembah berhala. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah hikmat daripada firman hari ini. Orang yang diberi hikmat dan pengertian dari Tuhan akan diberkati luar biasa, tetapi jangan sampai jatuh apalagi ke dalam penyembahan berhala. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. God bless you all. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati Immanuel.